Nggak kerasa ya, kita sudah 4 atau 5 bulan ini ibadah online di rumah. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan ya? Semangat! Di rumah juga tetap rajin baca Alkitab kan? Pasti dong Lause. Tentu saja. Iya. Nah, kalau rajin baca Alkitab, Lause mau kasih tebak-tebakan dari Alkitabku. Apa itu? Apa itu Lause? Nah, Dedek sama Ogi boleh ikut tebak ya? Iya. Oke. Jawabannya nanti berkisar ke nama-nama kitab. Nah, nih kuis yang pertama. Kitab apa yang namanya mengandung unsur sayur? Sayur? Dua, Apa ya? 4, 5. Ya. Kolose. Oh, iya ya. Kok? Lagi ya. Nah, kitab apa yang mengandung nama buah? Buah. Perjanjian baru. Buah. 2, 3, 4, 5. Nggak tahu Lause. Tahu. Filemon. Wah, Lemon ternyata. Ya, terakhir sebelum kita mulai ibadah kita. Ini dari perjanjian lama nih. Kitab apa yang ditakuti anak-anak sekolah? Ayo. Oh, aku tahu. Apa? Ulangan. Iya, betul. Hebat. Ya. Nah, adik-adik yuk, sekarang kita mau awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Tuhan terus mengasihi kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita mau melanjutkan pujian kita lagi. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi dalam 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yang putri saja, bahasa Inggris. Jesus loves me, this I know. All the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is Sama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekarang giliran yang putra ya. Yang putra pakai bahasa Mandarin. Yesus, I want 不错，因有圣经告诉我，放小孩这字模样。我虽然我住家 Sama-sama. To Yesus I walk, to Yesus I walk, to Yesus I walk， 有圣经告诉我。 Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di mana? Di dalam Alkitab. Di mana? Di dalam Alkitab. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, judulnya Tuhan memberikan jaminan. Jaminan? Lasa, Iya. Ini tahu. Apa? Waktu pergi ke pasar, Hmm. ada tukang obat. Hmm. Bilangnya gini nih, pakai obat ini, dijamin jerawatnya hilang semua. Bukan. Apa Jaminan itu kalau tiap bulan 1 sekali. Perjaminan kudus. Oh, itu perjamuan kudus, bukan perjamuan. jaminan. Bukan Perjamuan, bukan jaminan. Oh. Menurut adik-adik jaminan itu apa? Oh ya, kalau gitu nanti kita dengerin aja ceritanya Lause Yunus ya. Jaminan Iya. dari Tuhan tuh apa sih? Yang Lause tahu, yang pasti jaminan Tuhan itu pasti memberikan sukacita, damai sejahtera, dan juga memberikan harapan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita.
firman-Ku tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita dengerin cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Hai adik-adik, ada bintang di atas porselen. Selamat datang di sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua kan? Saya berharap semua sehat-sehat, masih tetap semangat sekolah minggu online. Nah, adik-adik, hari ini kita mau main game dulu deh. Kita mau main game, semua tahu alfabet huruf A sampai Z. Nah, di bawah ini huruf A sampai Z. Nah, pertanyaannya begini. Huruf apa yang paling disukai binatang besar? Huruf yang paling disukai binatang besar. Maksudnya sampai-sampai hurufnya dijadiin nama binatangnya loh. Ada yang sudah tahu huruf apa? Betul, huruf G. Nah, huruf G binatang apa? Gorila. Wah, gede ya. Kemudian ada lagi yang gede lagi yang warna pink. Itu loh, gajah. Iya, kalau gajahnya lagi malu-malu kan warnanya pink. Bercanda ya. Gajah. Kemudian ada satu lagi yang lebih gede. Ada yang udah tahu G-nya apa? Godzilla. Wah. Belum nonton filmnya ya? Nonton nanti ya. Oke, jadi kita udah dapat hurufnya, huruf apa? G. Huruf G. Nah, ini huruf G di atas. Nah, kemudian G-nya udah dapet. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua. G apa? Ya. G apa yang ada di dalam kotak kalau kita beli barang baru? Terutama barangnya itu kalau elektronik ya, pasti ada di dalamnya. Ada si G ini nih. Ada sudah bisa tebak? Betul, G-nya adalah 7 huruf. Ya, betul 7 huruf. Depannya G, belakangnya I. Garansi. Betul, adik-adik. Jadi, kalau kita beli barang elektronik itu ada garansinya, ada kartu garansinya. Garansi itu apa sih? Garansi itu maksudnya adalah janji penjual kepada pembeli. Nah, barang-barang yang kita beli ini kalau sampai tiba-tiba sampai ke tempat kita rusak gitu, atau baru 1-2 hari, seminggu rusak, akan bisa diganti kembali dengan barang baru, kemudian atau diperbaiki sama penjualnya. Jadi garansi ini artinya janji. Nah, berhubung ngomong-ngomong soal janji, siapa di antara adik-adik yang pernah dijanjikan sesuatu? Misalkan, kalau kamu nilainya bagus, ya kan, kamu hari ini baik, kamu dapat main game misalkan. Atau kalau kamu lulus, kamu dapat mobil Lego ya, bukan mobil beneran. Anak-anak malah belum bisa bawa mobil ya. Oke, mobil Lego. Nah, siapa yang pernah dijanjiin? Angkat tangan. Banyak ya. Saya yakin kita semuanya pasti pernah dijanjiin sesuatu. Siapa yang janjiin? Bisa papa mama, bisa teman-teman, bisa guru, bisa lause, semua bisa janjiin. Yang janjiin manusia, betul ya? Nah, siapa lagi selain manusia yang ngejanjiin bisa membuat janji? Allah. Jadi selain manusia yang bisa membuat janji adalah Allah. Nah, sekarang ya, lo semua mau tanya nih, kalau Allah buat janji
bedanya apa sama janji manusia? Nah, ini janji Allah sama janji manusia. Bedanya apa? Kalau janji manusia deh, janji manusia itu kira-kira pasti atau nggak pasti? Betul, nggak pasti. Janji manusia belum tentu pasti. Ya, bisa terjadi, bisa enggak. Ada keadaan dan lain-lain, ya orangnya sakit. Nah, janjinya belum tentu pasti. Kalau janji Allah, pasti. Ya, kemudian waktunya deh. Kalau janji manusia tepat waktu atau enggak? Bisa tepat, bisa enggak. Kalau janjinya Allah, pasti tepat waktu. Nah, jadi ini beda nih, janji Allah, janji manusia. Sekarang kita fokus janji Allah. Janji Allah pasti dan tepat waktu. Nah, adik-adik, ya, Lause mau cerita ya di Alkitab itu tentang A yang berjanji sama A. Hari ini ada 2 A. A yang berjanji sama A. Kira-kira ada yang tahu? A-nya siapa yang pertama? Ya, A-nya yang pertama adalah Allah. Allah berjanji sama siapa? A yang kedua 5 huruf, depannya A juga, tengahnya R. Oh, ada yang udah tahu ya? Abram. Jadi tentang Allah berjanji dengan Abram. Nah, ceritanya begini. Waktu itu umur Abram itu 75 tahun. 75 tahun kemudian Allah berfirman dan berkata kepada Abram bahwa Allah akan menjadikan Abram bangsa yang besar dan namanya akan masyhur. Wah, ada yang tahu masyhur? Masyhur itu kalau zaman sekarang ngetop, ngetren. Wah, jadi pokoknya semuanya tahu namanya. Ya kan? Nah, jadi pada umur 75 tahun Abram dijanjikan Allah bahwa dia akan jadi bangsa yang besar dan namanya masyhur. Janji kedua Allah itu adalah Tuhan akan memberikan Abram itu keturunan seperti debu. Kalau adik-adik lihat debu itu banyak gak? Banyak sekali debunya ya. Bisa dihitung gak? Gak bisa. Nah, yang ketiga ya, ternyata sudah hampir kurang lebih sampai hampir 100 tahun masih belum ada keturunan Abram. Dia sudah mulai gelisah, sudah mulai takut. Kira-kira dikasih gak ya sama Tuhan? Nah, Tuhan akhirnya menguatkan lagi. Yuk, coba kita lihat, kita baca sama-sama ya. Ada di Alkitab. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Lause tunggu. Ada di Kejadian pasal 15. Ya, kita buka sama-sama Kejadian pasal 15. Sambil Lause tunggu, Lause juga buka Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai yang ke-6. Oke, sudah ya? Lause baca ya, adik-adik juga baca di rumah, kita baca bersamaan. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan aku akan mewarisi, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi dia belum ada keturunan di sini. Ya, jadi hambanya yang jadi, dia pikir akan jadi ahli warisnya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Disuruh lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan,
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi yang ketiga ini Tuhan menguatkan lagi Abram bahwa kalau yang kedua bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya, yang ketiga ini lebih keren. Bahwa Abram disuruh keluar, kemudian ngelihat apa? Bintang-bintang. Ada bintang-bintang nih, kelihatan ya? Bintang-bintang. Banyak bintang-bintang. Wah, kemudian bintang-bintang. Kalau adik-adik lihat bintang-bintang itu gimana? Bercahaya nggak? Bercahaya, bersinar nggak? Keren nggak? Keren. Jadi kalau Allah lihat Tuhan ini bilang, wah, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang-bintang dan bersinar dan jadi keren gitu loh keturunan. Wah, ini kalau kita lihat yang ciptain bintang siapa sih? Yang ciptain bintang Allah, Tuhan Allah yang ciptain bintang. Yang ciptain alam semesta siapa? Tuhan. Yang ciptain manusia siapa? Tuhan juga. Jadi kalau menurut adik-adik, bagi Tuhan, kalau Tuhan mau memberikan keturunan anak pada Abram, mudah atau mudah sekali? Mudah sekali ya. Betul. Jadi bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat mudah. Nah, di sini kita belajar bahwa sebagai manusia kadang kita sering lemah, kadang sering kita takut ya. Tuhan menguatkan lagi. Jadi apa yang bisa dihubungkan sama kehidupan kita sekarang dengan adik-adik? Jadi di sini adalah Tuhan ya mengingatkan bahwa janji Tuhan itu janji yang seperti apa? Tadi kita lihat ada janji itu adalah janji yang pasti, janji yang tepat waktu, ya. Kemudian janji Tuhan yang seperti apa yang sudah dijanjikan kepada kita? Bahwa betul Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Nah, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ini, ya. Lagunya kata-katanya bagus sekali bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menguatkan kita, ya kan? Judul lagunya adalah Tuhan Tak Pernah Janji. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan datang saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
selalu menyertai kita, menguatkan kita. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Kita buka di Amsal 1 ayat 33 ya. Kita buka sama-sama Amsal pasal 1 ayat 33. Oke, udah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ya. Di sini juga ada. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, adik-adik, kita udah baca ayatnya, dan Losu punya tugas buat adik-adik semua. Kelas kecil, kelas besar, kalian gambarkan di satu kertas putih bintang. Terserah bintangnya mau kayak apa, kemudian diwarnain. Nah, setelah ada gambar satu bintang, di bawahnya ditulis ayat hafalan yang barusan. Ya kan? Jadi bintang ini melambangkan ya janji Tuhan. Jadi kalau adik-adik tiap malam melihat keluar, ih ada bintang. Wah, ingat janji Tuhan itu pasti. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada kita itu pasti. Ya. Nah, jadi adik-adik ingat yang tadi bikin gambar bintang, kemudian di bawahnya ditulis ayat hafalannya, Amsal 1 ayat 33 tadi, kemudian di WA-nya ke sini, ke nomor ini. Oke, Lause tunggu sampai jam 12 paling telat. Oke, ya kan? Nah, kalau sudah ya, hari ini kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan semua, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar tentang janji Tuhan. Kadangkala kami diberi janji oleh manusia dan membuat kami sedih, membuat kami kecewa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami belajar hari ini bahwa janji Tuhan selalu pasti. Biarlah Tuhan, kami selalu berpegang pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga untuk kondisi negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyakit corona juga boleh cepat hilang, boleh cepat ditemukan, dan semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, main home pimpa sambil makan sumpan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.